Haleluya. Mari kita sama-sama tundukkan kepala kita. Kita mau doa bersama-sama. Terpujilah nama Tuhan, Kau begitu luar biasa atas setiap kami. Kami boleh melangkahkan kaki ke rumah Tuhan dengan satu kerinduan kami, rindu menyenangkan hati-Mu Tuhan. Lewat pujian penyembahan yang kami berikan dari hati kami yang mengasihi Tuhan, biarlah Tuhan Engkau yang bertahta di atas pujian penyembahan umat-Mu, Engkau beracara. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami siap memuji dan menyembah-Mu pada pagi hari ini. Mari Roh Kudus pimpin ibadah ini, awal pertengahan hingga akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memulai. Haleluya. Amin. Sorak-sorai lagi di arah jalan aja. Yesus Tuhan.
yakin firman itu berkuasa. Persiap kami, Yesus. Terima kasih Tuhan. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Terima kasih Tuhan. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku. Ku lihatkan kasih-Mu limpah. Terima kasih Tuhan. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh
Engkau sanggup melakukan segala perkara. Karena itu kami mau sungguh meletakkan iman kami, pengharapan kami hanya kepada-Mu. Terima kasih Tuhan buat kesempatan pagi hari ini. Kami umat-umat Tuhan datang di rumah Tuhan dengan hati penuh syukur dan sukacita. Telah kami persembahkan puji-pujian sorak-sorai kami. Bila setiap pujian yang kami sampaikan boleh menyenangkan hati Tuhan. Bahkan Kau berkenan hadir tengah-tengah ibadah kami, bersemayam di atas pujian setiap umat. Kami hargai, kami hormati kehadiran Tuhan. Kami buka hati kami lebih lagi untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Karena itu mari urapi setiap kami yang kudus dengan hati yang lembut, hati yang rendah, hati yang haus. Kami boleh menerima pesan kebenaran firman, sehingga firman Tuhan itu semakin mengubah hidup kami, bahkan mendewasakan iman rohani setiap kami. Roh Kudus, kami pula hamba-Mu yang terbatas. Taruh pikiran dan perkataan Kristus pada diri hamba-Mu. Bila Tuhan yang berkata-kata melalui bibir hamba-Mu, sampai gelap santunan bagi setiap kami saat ini. Kami umat-umat Tuhan siap untuk menerimanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang siap diberkati dengan firman Tuhan bersama kita berkata amin. Sekali kembali bersaudara. Shalom. Sebelum kita akan bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan dalam perjamuan kudus, sama-sama kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Judul pertemuan firman Tuhan pada hari ini adalah Pandang Tuhan dan alami damai sejahtera. Sekali lagi, pandang Tuhan dan alami damai sejahtera. Ketika kita menjalani kehidupan di dunia ini, tentu ya semua orang pasti menghadapi masalah kesulitan. Ketika masalah kesulitan terjadi dalam hidup kita, apa yang kita pandang? Cara pandang kita akan menentukan kehidupan kita, menentukan kualitas kehidupan kita. Sebuah contoh di Alkitab ditunjukkan tentang 12 orang pengintai. Ya, tentu Bapak Ibu Saudara sudah sangat mengenal kisah ini. Tapi pagi ini kita akan kembali melihat, ya, sedikit melihat tentang 12 pengintai yang ditunjuk oleh Musa untuk mengintai tanah Kanaan sebelum mereka akan memasuki tanah Kanaan ataupun tanah perjanjian. 12 pengintai ini memiliki keadaan yang sama. Mereka sama-sama pemimpin dari setiap suku, karena Israel kan punya 12 suku. Nah, 12 pengintai ini pemimpin dari setiap suku. 12 pengintai ini juga sama punya pengalaman melihat mujizat Tuhan. Waktu Israel keluar dari Mesir, 10 tulah Tuhan kerjakan atas Mesir, sehingga akhirnya orang Mesir memerintahkan Israel untuk segera keluar dari Mesir. 12 orang ini sama-sama melihat mujizat yang luar biasa yang Tuhan buat. Demikian juga waktu menyeberang Laut Kolsom atau Laut Teberang, 12 orang ini juga melihat hal yang sama. Jadi mereka melihat mujizat Tuhan yang luar biasa dilakukan atas Israel. Tugas yang mereka emban juga sama, karena mereka memimpin setiap suku. Maka mereka punya tugas sebagai kepala dari setiap suku. Ada tugas yang mereka emban, yang harus mereka lakukan. Intinya bahwa 12 orang ini sama. Tetapi kenyataannya, hasil setelah mereka mengintai, cerita yang mereka sampaikan, laporan yang mereka berikan bisa berbeda. Sama-sama kepala suku, sama-sama punya kedudukan, sama-sama punya pengalaman melihat mujizat Tuhan, tetapi ternyata ucapan, perkataan, laporan yang disampaikan berbeda.
kita sudah tahu 10 orang itu menyampaikan laporan yang negatif. Sementara yang menyampaikan laporan yang positif hanya 2 orang. Ya, jadi yang menyampaikan laporan negatif jauh lebih banyak. Persentasenya jauh lebih besar daripada yang menyampaikan laporan yang positif. Nah, kalau kita lihat cara pandang yang dimiliki oleh 12 orang ini, ya, 12 pengintai, saya boleh bagi menjadi 5 cara pandang. Ya, cara pandang yang dimiliki oleh 12 pengintai ini saya bagi menjadi 5 cara pandang. Yang pertama, kita lihat Bilangan pasal 13 di ayat yang ke-31. Ini cara pandang yang pertama. Bilangan pada pasal yang ke-13 di ayat yang ke-31. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Tentu ini laporan ucapan yang disampaikan oleh 10 orang, ya. Mereka punya cara pandang yang pertama, cara pandangnya itu adalah Bilangan pasal 13 ayat 31 tadi dikatakan mereka memandang masalahnya. Mereka melihat masalahnya, yaitu memandang ke depan. Ke depan sini bukan berarti memandang masa depan, bukan, tetapi memandang masalah yang ada di depan mereka, sehingga membuat mereka menjadi takut. Mereka merasa tidak akan bisa mengalahkan musuh, tidak akan bisa mengatasi masalah. Karena apa? Mereka memandang kepada masalahnya. Ini cara pandang yang pertama, cara pandang ke depan kepada masalah. Seringkali umat Tuhan juga begitu. Kalau melihat masalah, kita melihat masalahnya dengan begitu rupa, sehingga seolah-olah sepertinya tidak ada pertolongan, sehingga seolah-olah sepertinya tidak mungkin ada jalan keluar. Karena apa? Terlalu kita melihat kepada masalah yang kita sedang hadapi. Itu juga dialami oleh 10 orang pengintai. Mereka melihat kepada masalah mereka yang di depan, yaitu benteng yang begitu kuat, penduduk tanah Kanaan yang juga tinggi besar. Mereka merasa mereka tidak mungkin bisa mengatasi dan menyelesaikan masalahnya. Cara pandang yang kedua, ada di dalam kitab Bilangan di pasal yang ke-13 tetap, sekarang di ayat yang ke-33. Bilangan pasal 13 di ayat yang ke-33. Demikian firman Tuhan. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa. Dan kami lihat diri kami, sekali lagi kami lihat diri kami seperti belalang, dan demikian juga mereka terhadap kami. Dikatakan kami lihat diri kami. Cara pandang yang kedua, tentu ini masih 10 orang pengintai, ya. Cara pandang yang kedua adalah memandang ke dalam atau memandang kepada diri sendiri. Kalau yang pertama ini memandang kepada masalahnya, melihat kepada masalahnya, sehingga mereka berkata kami tidak mungkin bisa mengatasi masalah. Yang kedua, mereka memandang atau melihat kepada diri sendiri. Dikatakan kami lihat diri kami seperti belalang. Ini berarti memandang ke dalam. Ada umat Tuhan yang juga begitu, memandang dirinya. Memang kita manusia yang terbatas, betul. Tapi jangan lupa, kita punya Tuhan Yesus. Seharusnya kita ingat Tuhan yang ada di dalam kita, Roh Tuhan yang ada di dalam kita.
diri kita lebih besar daripada apapun yang ada di dalam dunia ini. Tetapi seringkali umat Tuhan memandang kepada dirinya, yang dikatakan seperti belalang. Belalang ini gambaran dari sesuatu yang kecil, sesuatu yang lemah, tidak berdaya. Nah, ini cara pandang yang kedua, memandang ke dalam, memandang kepada diri sendiri. Iya, memang aku ini orang yang bodoh. Memang aku ini orang yang sia. Memang aku ini orang yang tidak berguna. Nah, ini cara pandang yang kedua, Tapi saya berdoa supaya umat Tuhan, jemaat GBI tidak ada yang seperti ini. Memandang dirinya begitu lemah, berkata bahwa dirinya ini orang yang tidak berguna, orang yang tidak berarti, orang yang bodoh, orang yang sia. Ya, ini cara pandang yang kedua, memandang ke dalam, memandang kepada diri sendiri. Cara pandang yang ketiga, kita lihat dari kitab Bilangan pasal yang ke-14 di ayat yang kedua sampai dengan ayat yang keempat. Bilangan 14 ayat 2 sampai dengan 4. Demikian firman Tuhan. Bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun, dan segenap umat itu berkata kepada mereka, sekiranya kami mati di tanah Mesir. Ini kata Mesir yang pertama muncul sudah di ayat yang kedua. Atau di padang gurun ini, ayat 3. Mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini, supaya kami tewas oleh pedang, dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan? Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir? Kembali kata Mesir muncul di ayat yang ketiga. Ini kali yang kedua muncul lagi kata Mesir. Ayat 4. Dan mereka berkata seorang kepada yang lain, baiklah kita mengangkat seorang pemimpin, lalu pulang ke Mesir. Dari 3 ayat yang baru kita baca, tiga-tiganya, 3 ayat itu selalu ada kata Mesir. Bukankah Mesir itu adalah masa lalu? Masa lalu mereka, sesuatu yang ada di belakang mereka. Karena kitab Bilangan ini dicatat mereka sudah keluar dari Mesir, mereka sudah berjalan menuju ke tanah Kanaan, bahkan dekat dengan tanah Kanaan. Tetapi sangat disayangkan, ayat 2, ayat 3, ayat 4 sampai 3 kali ucapan disampaikan selalu keluar kata Mesir. Apa artinya, saudara? Yang ketiga, cara pandang yang dimiliki, tentunya ini 10 pengintai masih saudara, adalah memandang masa lalu, memandang ke belakang. Ada orang yang kalau menghadapi masalah, selalu mereka ingatnya yang ada di belakang. Ya. Masa lalu, masa silam, ya, itu selalu itu yang diingat. Padahal Paulus mencatat dalam kitab Filipi pasal yang ketiga di ayat yang ke-13. Kita lihat Filipi pasal yang ketiga di ayat yang ke-13. Filipi 3 ayat yang ke-13. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakang dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapan. Dikatakan melupakan apa yang telah di belakang. Tapi sayang, seringkali ada orang, bahkan umat Tuhan, selalu memandang kepada masa lalu, masa silam, hari kemarin, hal yang sudah terjadi, hal yang telah terjadi, bahkan mungkin sudah lama pernah terjadi, tapi itu selalu muncul, selalu itu yang dilihat, selalu itu yang ada di dalam pikirannya, sehingga akhirnya akan sulit untuk maju. Nah, sebagian besar dari orang Israel
ya, mereka punya cara pandang yang seperti itu, selalu memandang ke belakang, sehingga akhirnya mereka sulit untuk maju, melangkah ke depan. Nah, berikutnya saudara, yang keempat, jadi kalau yang pertama memandang masalah, memandang ke depan, tapi bukan masa depan, tapi memandang ke depan ini bicara tentang memandang masalah yang ada di depan mereka, yang harus mereka hadapi, sehingga mereka merasakan masalahnya itu begitu besar dan mereka tidak akan sanggup menghadapinya. Yang kedua, memandang kepada diri sendiri, memandang ke dalam. Mereka merasa diri mereka kecil, tidak berarti, tidak berguna, seperti belalang, sehingga tentu akhirnya juga jadi pesimis. Yang ketiga, memandang kepada masa lalu, memandang ke belakang, selalu ngomongnya mesti. Yang keempat, dalam kitab Bilangan pasal yang ke-14, Bilangan pasal yang ke-14 di ayat yang ke-36 mulai. Bilangan 14 ayat 36. Adapun orang-orang yang telah disuruh Musa untuk mengintai negeri itu, yaitu 10 pengintai misalnya, ya, karena ini mereka berkelompok, yang 10 pengintai ini yang kelompok memberikan laporan yang negatif. Adapun orang-orang yang telah disuruh Musa untuk mengintai negeri itu, yang sudah pulang dan menyebabkan segenap umat itu bersungut-sungut kepada Musa dengan menyampaikan kabar busuk tentang negeri itu, orang-orang itu mati kena tulah di hadapan Tuhan. Dikatakan orang-orang yang disuruh Musa untuk mengintai, yang menyebabkan orang Israel akhirnya bersungut-sungut, ya, mereka merasa mereka tidak akan bisa masuk tanah Kanaan. Ini 10 orang pengintai, ya. Dikatakan mereka akhirnya pulang dan kemudian mereka mati kena tulah di hadapan Tuhan. Yang keempat, saudara, cara pandang yang keempat adalah memandang kepada orang-orang yang ada di sekitar atau memandang sekeliling. Ya, sekali lagi, kalau yang pertama memandang ke depan, bukan masa depan, tapi memandang masalah yang ada di depan yang harus dihadapi. Yang kedua, memandang diri sendiri, memandang ke dalam, merasa lemah seperti belalang. Yang ketiga, memandang masa lalu, memandang ke belakang. Yang keempat, memandang orang-orang yang ada di sekitar, memandang sekeliling. Lalu kemudian mendengar apa yang diucapkan, apa yang dikatakan oleh orang-orang yang ada di sekeliling. Nah, ini bahaya. Kalau kita ada di sekeliling orang-orang yang percaya, yang sungguh-sungguh beriman, puji Tuhan, iman kita semakin diteguhkan. Karena orang yang sungguh beriman, mereka kalau berkata, itu perkataannya itu positif. Perkataannya itu perkataan seperti orang yang menyampaikan firman Tuhan. Tetapi kalau kita ada di sekeliling orang-orang yang tidak beriman atau kurang beriman, bagaimana perkataan mereka? Seperti 10 pengintai. Mereka adalah umat pilihan, orang Israel, kepala suku. Namun ternyata mereka mengucapkan kata-kata yang negatif, kata-kata yang tidak menguatkan, tapi justru kata-kata yang melemahkan. Dan itu mempengaruhi sebagian besar orang Israel, sampai banyak dari mereka yang bersungut-sungut. Nah, memang sudah perkataan yang negatif itu mudah sekali mempengaruhi seseorang. Saya tunjukkan sebentar ayatnya, saudara, di dalam kitab 2 Timotius pasal yang kedua, di ayat yang ke-16 sampai 17. 2 Timotius 2 ayat 16 sampai 17. Demikian firman Tuhan. Tetapi hindarilah omongan yang kosong dan yang tak suci, yang hanya menambah kefasikan. Cukup sampai itu, tapi jangan dicebir, nanti kita baca ayat berikutnya. Hindari omongan yang kosong
Omongan yang kosong ini omongan yang tidak berguna, omongan yang sia-sia, termasuk di dalamnya omongan yang negatif, omongan yang tak suci, yang hanya menambah kefasikan. Jadi sebagai umat Tuhan seharusnya kita menghindari. Kalau kita ketemu, kita berada dalam lingkungan orang di sekitar kita, orang-orang yang suka ngomong kosong, ngomong yang tidak suci, ngomong yang negatif, ngomong yang buruk dan sebagainya, hindari. Lanjut ayat 17. Perkataan mereka sini adalah orang yang suka ngomong kosong, orang yang suka ngomong yang tidak suci. Itu mereka. Perkataan mereka menjalar seperti penyakit kanker. Siapa kanker? Kanker itu kalau seseorang mengidap kanker, dia tidak dengan segera diobati, ataupun dia tidak memiliki pola hidup, pola makan yang benar, kanker itu akan dengan cepat menjalar. Awalnya mungkin hanya kecil, tapi karena pola hidup, pola makan yang tidak diperbaiki, ya akhirnya jadi menjalar, semakin meluas. Bahkan bukan hanya menyerang satu organ tubuh, bisa menyerang banyak organ tubuh. Dan kalau sudah seperti itu ya sudah, dokter paling cuma tinggal angkat tangan. Kami sudah nggak bisa melakukan apa-apa. Nah, perkataan orang yang omong kosong, tidak suci, itu dikatakan bisa menjalar seperti penyakit kanker. Itulah sebabnya mengapa 10 pengintai, perkataan mereka itu dengan cepat menjalar kepada orang Israel. Padahal ada 2 orang pengintai yang mengucapkan perkataan yang sebaliknya, perkataan yang positif, perkataan yang membangun. Tetapi aneh, yang lebih menjalar, yang lebih didengar, yang lebih berpengaruh adalah yang negatif. Ya, jadi kalau sama-sama kita berada di sebuah lingkungan suatu ya, ada orang ngomong positif, ada orang ngomong negatif. Saya berani pastikan yang lebih cepat didengar dan menjalar itu orang yang ngomong negatif. Karena hati manusia itu condongnya kepada yang jahat. Jadi kalau dengar negatif lebih cepat, ini sinyal telinganya lebih cepat nangkep gitu ya. Tapi kalau dengar yang positif itu seperti kayak ya dengarnya sayup-sayup gitu, dengarnya kok jauh rasanya ya, nggak nempel-nempel di hati dan pikiran kita, masih bisa terlewatkan, masih bisa terlupakan. Kalau dengar yang positif kok seperti gitu. Tapi kalau dengar yang negatif langsung nempel. Bahkan bukan cuma nempel, akhirnya ikut mengucapkan juga, akhirnya ikut terpengaruh juga. Nah ini Alkitab sudah berkata, perkataan orang yang tidak berguna, perkataan orang yang omong kosong, perkataan orang yang negatif, yang hanya menambah kefasikan, dikatakan perkataan mereka itu akan menjalar seperti penyakit kanker. Oke, kita kembali. Jadi di firman Tuhan ya, ternyata kata kanker di dalam Alkitab Perjanjian Baru dengan terjemahan baru itu sudah ada kata kanker ya, dan itu ditujukan kepada omongan yang tidak benar, omongan yang hanya menambah kefasikan akan dengan cepat menjalar seperti penyakit kanker. Jadi 10 orang pengintai ini mempengaruhi begitu banyak orang. Perkataan mereka seperti penyakit kanker yang menjalar kepada bangsa Israel, sehingga akhirnya mereka memutuskan ya, seperti yang kita tahu, mereka merasa tidak bisa masuk tanah Kanaan. Jadi yang keempat adalah cara pandang, memandang orang-orang di sekitar, memandang sekeliling. Karena itu pilihlah ya, dengan siapa kita berkumpul, dengan siapa kita bergaul, dengan siapa kita suka bercakap-cakap. Ya, kalau zaman sekarang mungkin orang suka kongko-kongko ya. Kafe itu jadi penuh karena orang suka kongko-kongko. Waktu nganggur, waktu luang kafe. Ya, sedikit-sedikit kafe. Ya oke, nggak apa-apa sobat. Tapi dengan siapa kita kumpul, dengan siapa kita bercakap-cakap, dengan siapa kita bergaul, hati-hati. Itu akan sangat mempengaruhi diri
seperti Israel, dengar 10 pengintai, terpengaruh dengan mereka. Yang kelima sekarang, ini cara pandang yang seharusnya dimiliki oleh umat Tuhan. Kita lihat Bilangan pasal 14 ayat 6 sampai 9. Bilangan pasal 14 ayat 6 sampai 9. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune, yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu, mengoyakkan pakaian dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan, nah ini kata Tuhan muncul, jika Tuhan berkenan kepada kita, maka ia ini Tuhan, muncul lagi kali yang kedua, maka Tuhan akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. 9. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan, muncul lagi kata Tuhan yang ketiga, dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis, yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan, muncul lagi kata Tuhan yang keempat, Tuhan menyertai kita, janganlah takut kepada mereka. Ini ucapan yang disampaikan oleh 2 orang pengintai. Jadi kalau ucapan-ucapan yang lain tadi dengan cara pandang yang kita sudah lihat nomor 1 sampai 4, itu ucapan 10 orang pengintai. Tetapi yang kelima, cara pandang yang kelima, ini muncul dari ucapan 2 orang pengintai, Yosua dan Kaleb. Kalau kita cermati tadi saya sampai sebutkan saudara, kata Tuhan itu muncul sampai 4 kali. Kata Tuhan itu muncul sampai 4 kali. Artinya apa saudara? Cara pandang yang kelima, ini cara pandang 5 cara pandang ya. Cara pandang yang kelima adalah memandang kepada Tuhan atau memandang ke atas. Itulah sebabnya berulang kali Yosua dan Kaleb berkata, kalau Tuhan berkenan, Tuhan akan memberikan, Tuhan akan menyertai dan selanjutnya. Kata Tuhan itu muncul berulang kali. Berarti mereka memandang kepada Tuhan. Mereka memang melihat penduduk Kanaan yang kuat, pertahanan yang kuat, tapi mereka tidak melihat kepada hal-hal seperti yang dilihat oleh 1 sampai 4 tadi, 10 pengintai. Memandang masalah yang ada di depan, memandang diri sendiri yang lemah, memandang masa lalu Mesir, memandang orang-orang di sekitar, ya, seperti orang Israel kebanyakan, lalu terpengaruh ya dengan perkataan yang negatif karena menjalar dengan cepat seperti penyakit kanker. Tetapi Yosua dan Kaleb, mereka punya pendidikan, ya, mereka tidak terpengaruh. Cuma 2 orang, tapi tidak terpengaruh dengan 10 orang. Tidak juga terpengaruh dengan orang Israel yang banyak yang sudah terpengaruh dengan 10 orang pengintai. Mereka tetap berkata, kalau Tuhan berkenan, Tuhan akan membawa, Tuhan menyertai kita. Ya, jadi memandang kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, seharusnya sebagai umat Tuhan, memang kita punya pilihan ya, cara pandang yang bagaimana yang kita miliki. Apakah seperti 10 orang pengintai yang kemudian berhasil mempengaruhi sebagian besar orang Israel dengan cara pandang yang pertama sampai keempat, atau kita memilih untuk memiliki cara pandang yang kelima yang dimiliki oleh Yosua dan Kaleb. Kecil jumlah mereka, mereka sulit untuk bisa mempengaruhi Israel, sulit. Tapi yang 10 orang pengintai langsung bisa mempengaruhi Israel. Ya, sekali lagi karena itu Bapak Ibu Saudara, pilih dengan baik, pilih dengan bijak dengan siapa kita bergaulnya. Karena pergaulan yang buruk merusak kelakuan yang baik. Saya kerap kali menyampaikan hal ini karena ayat ini bukan hanya untuk para kaum muda, ayat ini juga untuk setiap umat Tuhan, termasuk kita, orang-orang yang sudah dewasa. Ayat ini juga berlaku. Karena kadang-kadang orang dewasa juga kurang bijak. Mereka ada hati-hati dalam memilih pergaulan. Tidak apa, aku tidak akan terpengaruh. Tapi tanpa disadari, sekali lagi yang buruk itu lebih cepat pengaruh. Kalau yang baik itu sulit.
Tapi kalau yang buruk cepat menyebarnya itu seperti kayak penyakit kanker. Itu yang buruk. Nah, jadi karena itu bijaklah dalam bergaul. Ya, kita harus minta hikmat Tuhan supaya kita boleh memilih yang baik dan benar. Oke, jadi cara pandang yang kelima, inilah cara pandang yang benar, memandang ke atas, memandang kepada Tuhan. Nah, saat kita sedang menghadapi masalah, lalu Bapak Ibu Saudara, saya memutuskan, saya mau memandang ke atas, saya mau memandang kepada Tuhan. Bagus, ya. Maka ada 4 hal yang harus kita pahami saat kita berkata saya akan memandang ke atas, memandang kepada Tuhan. Karena apa? Ketika Bapak Ibu Saudara sudah membuat keputusan yang benar, memandang ke atas, memandang kepada Tuhan, kalau kita tidak memahami 4 hal yang akan kita lihat, kita akhirnya juga tidak mengalami hal yang indah. Ya, ayo kita belajar. Apakah 4 hal yang harus dipahami oleh umat Tuhan saat mengambil keputusan? Saya memandang ke atas, saya memandang kepada Tuhan. Ya, ada 4 hal yang harus dipahami. Kita buka Yeremia pasal 29 ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-13. Yeremia 29 ayat yang ke-10 sampai 13. Saya bacakan. Sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Nah, Bapak Ibu jangan tutup ya. Kita akan ambil 4 hal yang harus dipahami. Itu dari ayat-ayat yang baru kita baca. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara, saya sudah membuat keputusan yang benar, saya memutuskan, saya mau memandang kepada Tuhan. Oh, bagus sudah. Ini langkah awal yang bagus. Tapi langkah berikutnya ada 4 hal yang harus kita pahami dengan benar. Yang pertama, di ayat yang 10 dikatakan, sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Kalau Bapak Ibu membaca perikop ini, diceritakan Yeremia ini menulis surat kepada orang-orang Israel yang 2 suku yang disebut juga dengan kerajaan Yehuda. Mereka juga orang Israel ya. Kan Israel kan terpecah jadi 2 di zaman pemerintahnya Raja Rehabiam. Yang satu tetap diberi nama kerajaan Israel 10 suku, yang satu namanya jadi kerajaan Yehuda 2 suku. Tapi sama-sama ini orang Israel. Nah, Yeremia menulis surat kepada orang-orang Yehuda, ya, orang-orang dari kerajaan Yehuda yang ditawan dan dibuang di kerajaan Babel. Nah, tentu orang yang hidup sebagai tawanan itu tidak enak, menderita. Ya, mereka menderita, mereka mengalami kesengsaraan, mereka menghadapi tantangan yang berat. Itu keadaan mereka waktu itu. Yeremia menulis surat ini. Nah, tentu orang yang ditawan itu harapannya apa? Harapannya itu segera lepas, segera bebas, segera merdeka. Pasti itu harapannya. Seperti waktu bangsa Indonesia dijajah, harapannya ya begitu. Kapan ya kami Indonesia bisa merdeka? Bebas dari Belanda, dilanjut oleh Jepang. Jepang semakin kejam. Waduh, kapan ya kami bisa bebas? Orang yang ditawan itu harapannya ingin segera bebas, merdeka. Nah, orang-orang kerajaan Yehuda yang ditawan di Babel itu harapannya begitu. Kapan ya kami bisa lepas? Tapi sudah perhatikan, dikatakan apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan
Dengan kata lain, kelepasan Tuhan janjikan itu setelah genap 70 tahun. 70 tahun baru kelepasan itu terjadi. Dengan kata lain, yang pertama, pemahaman yang harus kita miliki. Kalau Bapak Ibu Saudara saya berkata, saya mau memandang Tuhan, maka pemahaman yang harus kita miliki adalah yang pertama, Tuhan itu punya waktu. Tuhan itu punya waktu. Ya, secara manusia sih pasti ini orang-orang dari kerajaan Yehuda yang ditawan yang kepinginnya sesegera mungkin. Bahkan kalau bisa mereka ngomong sekarang kami kepingin bebas. Kalau bisa, semua orang kan pasti begitu. Tapi Tuhan bilang apabila telah genap 70 tahun, Tuhan punya waktu. Ingat pada waktu Maria ngomong kepada Tuhan Yesus saat ada di pesta perjamuan kawin di Kana. Ibu Maria berkata, mereka kehabisan anggur. Tapi jawaban Tuhan Yesus apa? Waktuku belum tiba. Tuhan yang punya waktu. Waktu Lazarus sakit keras, Marta dan Maria kirim kabar kepada Tuhan Yesus. Tuhan gak segera datang. Tuhan menunda beberapa hari sampai akhirnya harus mati. Tuhan yang punya waktu. Bagaimana dengan kita? Kalau kita menyadari Tuhan yang punya waktu, boleh nggak kecewa? Saat sepertinya Tuhan belum menjawab doa kita, belum menjawab kerinduan kita, apakah kekecewaan mulai muncul di hati kita? Lalu kita berkata, Tuhan, sia-sia aku berdoa, sia-sia aku percaya, sia-sia aku berharap Engkau tidak mendengar dan tidak menjawab doaku, percuma. Ingat, yang pertama, Tuhan punya waktu. Yang kedua sekarang, tetap ayat yang ke-10 bagian B, aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini, mengembalikan dari tempat tawanan, tempat ditawan di Babel, dikembalikan ke Yerusalem, ke kerajaan Yehuda. Dikatakan, aku akan menepati janjiku itu kepadamu. Yang kedua, pemahaman yang harus kita miliki yang kedua adalah Tuhan itu punya janji. Kalau yang pertama Tuhan punya waktu, yang kedua Tuhan punya janji. Nah, kalau Bapak Ibu Saudara saya suka baca firman Tuhan, suka merenungkan firman Tuhan, pasti kita tahu janji Tuhan itu begitu banyak. Amin. Banyak. Baca saja di Alkitab. Nah, kalau umat Tuhan tidak ngerti janji Tuhan, berarti kurang suka firman. Ya, ayo saya dorong jadi umat Tuhan yang cinta firman. Karena pemazmur berkata, berbahagialah orang yang kesukaannya ialah firman Tuhan dan merenungkannya siang dan malam. Kita kan tahu janji Tuhan dari firman Tuhan, dari ucapan Tuhan, dari firman Tuhan, perkataan Tuhan, itulah banyak janji Tuhan. Tuhan punya janji. Tuhan punya janji kepada orang Israel dua suku ini, kerajaan Yehuda. Aku akan mengembalikan kamu. Dan janji Tuhan dikatakan, aku akan menepati janjimu. Kalau janji manusia itu bisa diingkari, bahkan sering diingkari. Sudah diangkat, dilantik dengan sumpah, tapi ternyata masih diingkari juga. Padahal makin sumpah, tapi masih bisa diingkari. Itulah janji manusia. Tapi saya berdoa supaya setiap kita umat Tuhan tidak seperti itu. Ya, di dalam konseling pernikahan ini hari-hari ini banyak umat Tuhan yang melangsungkan pernikahan, ya. Saya dan Bu Wani memberikan konseling pernikahan. Nah, itu waktu kami memberikan konseling pernikahan, salah satunya kami menyampaikan tentang pentingnya memegang janji, komitmen. Orang yang punya komitmen, dia akan memegang janji berapapun harganya. Kalau Bapak baca di Alkitab ada satu kisah yang luar biasa yang menunjukkan orang yang memegang janji. Dia bernama Yefta. Yefta ini pegang janji. Janjinya nggak pernah main-main. Dia bilang, kalau Tuhan menolong kami berperang dan menang, kami pulang, maka apa
apa yang aku jumpai pertama kali aku persembahkan kepada Tuhan sebagai korban bakaran. Korban bakaran itu maksudnya dibakar. Karena waktu perjanjian lama itu kan ada korban bakaran yang disampaikan untuk minta ampun, baunya menenangkan hati Tuhan. Nah itu ada. Tapi kalau perjanjian baru dan masa sekarang nggak ada. Nah Yefta berperang, menang. Wah senang sih. Dia pulang dengan Israel dengan sukacita karena mereka mengalami kemenangan. Tapi tahukah Bapak Ibu waktu Yefta sampai di rumah, pertama kali yang keluar menyambut Yefta, menemui Yefta adalah anak gadisnya satu-satunya, anak tunggal. Ya, lemes, sukacita berubah jadi lemes. Karena Yefta sudah kandung janji, telanjur janji. Apa yang menemui aku pertama kali yang aku jumpai, menemui aku waktu aku pulang, aku persembahkan kepada Tuhan sebagai korban bakaran. Nah kira-kira kalau Bapak Ibu ada di posisinya Yefta, apa yang kita lakukan? Biasanya yang dilakukan apa sih? Nawar. Betul ya? Nawar. Tuhan sorry, aku salah ngomong. Tuhan sorry, aku keperucut. Maklumlah Tuhan, hampir dia tak ganti. Masih untung punya pikiran ganti. Kadang-kadang tidak ada pikiran ganti, sudah WC terus bablasan ini. Ya. Tapi Yefta ini contoh yang luar biasa. Dia menepati janjinya dan Alkitab mencatat betul. Anak gadis Yefta, anak sematawayang dipersembahkan sebagai korban bakaran. Ada ini apa calon pasutri yang tanya sama saya, loh Pak, mestinya kalau memang Tuhan itu baik, kenapa kok waktu itu yang keluar pertama kali anaknya Yefta? Kenapa yang keluar kok bukan kambing atau domba? Saya bilang, ya saya juga nggak tahu. Ya kan, kalau tanya sama saya jawabnya apa? Saya nggak tahu. Nanti kalau pulang ya tanya sama Tuhan. Gitu ya. Tuhan izinkan yang keluar itu kok anaknya Yefta, anak tunggal lagi. Nah, saudara punya anak lebih dari satu aja, kalau Tuhan minta persembahkan sebagai korban bakaran mau. Waduh, tentu kita mau. Ini anak tunggal lagi. Menepati janji. Ya, oke. Nah kita kembali. Tuhan punya janji, dan kalau Tuhan sudah berjanji, Tuhan pasti menepati. Yang ketiga sekarang, ayat yang ke-11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ini ayat yang sudah sangat terkenal. Ya. Dikatakan Tuhan itu tahu rancangan apa yang ada pada Tuhan untuk umatnya. Dan rancangan Tuhan itu bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan penuh dengan damai sejahtera. Rancangan memberikan hari depan penuh harapan. Nah, kalau kita meneliti lebih dalam ayat ini, waktu itu melalui Yeremia, Tuhan itu hendak ngomong. Kan bangsa Yehuda yang ada di tawanan itu kan mereka sedang berharap ada pertolongan gitu ya, dengan segera. Caranya ya mereka harus segera keluar gitu ya. Tetapi dikatakan rancangan Tuhan itu adalah rancangan damai sejahtera, dan Tuhan tahu untuk umatnya rancangan damai sejahtera, rancangan masa depan penuh harapan. Maka ini yang ketiga, hal yang harus kita pahami adalah Tuhan punya cara. Sekali lagi, Tuhan punya cara. Kalau yang pertama Tuhan punya waktu, yang kedua Tuhan punya janji dan janjinya pasti ditepati, yang ketiga Tuhan punya cara. Kalau cara menurut orang Yehuda waktu itu segera lepas, tapi ternyata enggak, masih belum. Karena kan Tuhan punya waktu, dan Tuhan punya cara sendiri untuk memberikan masa depan penuh harapan, untuk menggenapi janjinya. Tuhan punya cara sendiri. Satu pujian berkata, kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Selalu punya cara. Tuhan
cara. Dan cara Tuhan itu tidak boleh kita batasi dengan pikiran kita. Seringkali kita membatasinya. Tuhan, kalau Engkau mau menolong saya, harus dengan lewat ini. Begitu Tuhan bekerja dengan cara yang lain, kita merasa Tuhan tidak memperhatikan dan tidak menolong saya. Padahal Tuhan bekerja menolong kita, tapi pakai cara yang beda. Seperti kayak Yusuf, dibawa oleh cara Tuhan menjadi pemimpin di Mesir lewat penderitaan. Caranya tidak terselami, tidak masuk akal kan? Mau jadi pemimpin kok malah jadi menderita. Dibuang ke sumur, dijual jadi budak, terakhir masuk penjara. Itu cara tidak masuk akal untuk jadi pemimpin. Tapi itu cara Tuhan untuk menggenapi janjinya bagi Yusuf. Tuhan yang punya cara. Jangan pernah batasi cara Tuhan dengan pikiran kita yang sempit ini. Pikiran kita yang terbatas tidak bisa menjangkau cara Tuhan itu beracara dalam hidup kita. Yang keempat sekarang, yang terakhir. Ya, jadi yang pertama, pahami Tuhan yang punya waktu. Yang kedua, pahami Tuhan yang punya janji dan Tuhan selalu menepati janjinya. Yang ketiga, pahami Tuhan yang punya cara. Yang keempat, yang terakhir, di ayat yang ke-12 sampai 13 di Yeremia 29 lagi dikatakan, dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa. Ayat yang ke-13, apabila kamu mencari aku, menanyakan aku dengan segenap hati. Artinya apa? Yang keempat, pahami bahwa Tuhan itu punya syarat. Apabila kamu datang kepadaku, berdoa, mencari aku dengan segenap hati, itu syarat. Ya, Tuhan punya syarat. Nah, tentu kalau kita mau melihat Tuhan beracara dalam hidup kita, penuhi syaratnya dong. Jangan cuma nuntut. Banyak umat Tuhan sukanya cuma nuntut, tapi tidak memenuhi syaratnya. Memang keselamatan Tuhan sediakan gratis tanpa syarat katanya. Tapi sebenarnya ya pakai syarat. Syaratnya apa? Percaya. Kalau nggak percaya ya keselamatan tidak diterima. Berarti tetap ada syaratnya. Apalagi yang lain, Bapak Ibu Saudara mau menerima pertolongan Tuhan, mau melihat penyertaan Tuhan dan sebagainya, tentu ada syaratnya. Penuhi syaratnya, karena apa? Tuhan punya syarat. Ya, jadi itulah 4 hal yang harus kita pahami dengan baik. Kalau Bapak Ibu Saudara saya memutuskan saya memandang kepada Tuhan. Nah, kalau kita sudah memutuskan yang baik dan benar, sekarang pahami 4 hal ini dengan baik. Tuhan punya waktu, Tuhan punya janji, Tuhan punya cara, dan yang terakhir Tuhan punya syarat. Ya, jika kita memahami 4 hal di atas dengan baik, maka saat ada masalah tantangan di depan kita dan kita sudah memutuskan untuk memandang kepada Tuhan, saya pastikan Bapak Ibu Saudara saya akan mengalami damai sejahtera Tuhan. Sekali lagi akan mengalami damai sejahtera Tuhan. Meskipun ada masalah di depan kita. Banyak umat Tuhan kalau mengalami masalah, damai sejahteranya hilang, sukacitanya hilang. Yang ada sumpah, kecewa, marah, jengkel, dan macam-macam yang negatif. Kehilangan damai sejahtera. Mengapa? Karena tidak memahami 4 hal dengan baik. Kalau memahami 4 hal dengan baik, meskipun ada masalah, tetap damai sejahtera Tuhan akan mengalir dalam hati dan hidup kita. Kita baca ayat penutup Efesus pasal 3 ayat yang ke-20. Setelah ini pelayan mimbar kembali maju ke depan, dengan juga dengan para pelayan pejabat kudus. Efesus pada pasal yang ketiga di ayat yang ke-20. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Amin. Bagi dia ini maksudnya Tuhan, ya. Bagi Tuhan yang dapat melakukan jauh lebih banyak
Jauh lebih banyak ini berarti mungkin kita berpikir, berdoa tentang sesuatu dengan pemikiran seperti ini, dengan analisa seperti ini. Tapi dikatakan ayat ini Tuhan dapat melakukan jauh lebih daripada apa yang kita analisa, yang kita pikir, yang kita doakan. Lalu mari percayalah kepada Tuhan dengan segenap hati kita. Damai sejahtera akan terus tetap mengalir dalam kehidupan kita meskipun ada tantangan masalah di dalam kehidupan. Kita akan datang kepada Tuhan lewat satu pujian kita katakan, jalanmu tak terselang. Silakan para pelayan bersama kudus juga. Jalanmu tak terselangi oleh setiap hati kami. Namun satu aku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga, tiada terduga kasih-Mu. Heran dan besar hati-Mu. Itulah artikan firman-Mu. Ialah seperti pujian yang baru kami sampaikan. Tetap kami boleh mengalami rancangan damai sejahtera
yang Tuhan siapkan buat kami, meskipun ada tantangan kesulitan di dalam hidup kami. Karena kami mau memutuskan untuk senantiasa memandang kepada Tuhan dan memahami 4 hal yang penting. Tuhan yang punya waktu, Tuhan yang punya janji, Tuhan yang punya cara, dan Tuhan yang punya syarat. Kami mau penuhi syaratnya, kami lakukan bagian kami, maka Tuhan akan lakukan bagian Tuhan. Karena Engkau Allah yang tidak pernah berubah, Engkau Allah yang tidak pernah ingkar janji. Langit dan bumi akan lenyap, tetapi perkataan-Mu, janji-Mu pasti digenapi ya Tuhan. Kami percaya sungguh kepadamu Tuhan. Karena kami mempercayakan hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Karena Engkau selalu merencanakan yang terbaik buat setiap kami. Rancangan yang indah, masa depan yang penuh dengan pengharapan, itu yang Tuhan sediakan buat kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sungguh Engkau baik. Terima kasih Tuhan. Hamba terbatas untuk berkata dan menjelaskan. Roh Kudus Engkau yang akan terus mengingatkan firman yang sudah kami terima. Bukan hanya sekedar kami tahu, tetapi kami sungguh-sungguh memahami, kami sungguh-sungguh merenungkan, kami sungguh-sungguh melakukan, kami sungguh-sungguh mempraktekkannya, sehingga kami mengalami Tuhan, rencana dan janji Tuhan yang indah itu sungguh terrealisasi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami umat-umat Tuhan akan bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan yang kudus dalam perjamuan kudus. Sebelum kami masuk dalam persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan, kami introspeksi diri kami. Jika ada dosa kesalahan yang sudah kami lakukan, baik lewat perbuatan kami, perkataan kami, pikiran kami yang tidak sesuai dengan kehendak, pagi ini kami datang merendahkan diri di hadapan-Mu. Kami mohon pengampunan-Mu Tuhan. Ampuni segala dosa kesalahan yang sudah kami perbuat Tuhan. Dengan penuh kesungguhan kami datang di hadapan-Mu. Engkau Allah yang setia dan adil. Engkau berjanji untuk mengampuni kami dan mensucikan kami dari segala pelanggaran kami, sehingga sebentar kami umat-umat Tuhan dikuduskan, dilayakkan untuk kami boleh bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan yang kudus. Kau mengurapi setiap hamba-hamba-Mu yang akan melayani. Tuhan memberkati roti dan anggur yang akan kami terima. Sungguh kami rindukan oleh persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan pagi ini. Iman setiap kami semakin diteguhkan. Terima kasih Tuhan. Dengan hati yang siap kami akan menerima tubuh dan darah Tuhan yang kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Sementara tubuh dan darah Tuhan akan dibagikan oleh para pelayan dan kudus. Nanti kalau Bapak Ibu Saudara sudah menerima tubuh dan darah Tuhan, silakan segera disiapkan, dibuka, dibaca ayatnya, ya kiranya boleh jadi rema. Lalu yang sudah terima, tolong bangkit berdiri. Saya mohon bangkit berdiri supaya dapat diketahui oleh para pelayan dan kudus. Yang belum tetap tinggal duduk sehingga tidak ada yang terlewatkan. Ya, anak-anak kecil dimohon tidak mengambil, ya karena memang ini harus diambil oleh orang-orang yang sudah memiliki pengertian tentang persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan. Ya. Oke, kita datang pada Tuhan lewat satu pujian, kita katakan hanya Kau Tuhan di hidupku. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Kaulah sumber, Kaulah sumber pengharapan. Jiwaku
tiada yang mustahil bagimu. Haleluya, haleluya. Hari yang sungguh-sungguh percaya, angkat hati dan suara, katakan, Tuhan, aku percaya, aku percaya, aku percaya Tuhan yang mustahil bagimu. Inilah pengakuan setiap umat-Mu ya Tuhan. Dari hati kami yang pertama, kami katakan kami percaya bahwa Allah yang kami sembah adalah Tuhan Yesus Kristus, adalah Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Engkau sanggup memulihkan hidup kami, Engkau sanggup untuk menolong kami, Engkau sanggup untuk membuka jalan bagi setiap kami umat-umat-Mu Tuhan. Haleluya. Biarlah terus iman kami semakin teguh di dalam Engkau Tuhan, khususnya melalui persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan pagi ini. Iman setiap kami sungguh semakin diteguhkan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami percaya kebenaran kekudus Tuhan telah mengikuti setiap kami umat Tuhan dan melayakkan kami untuk kami boleh bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan yang kudus. Sekarang dengan hati dan pikiran yang tertuju kepada korban Kristus di atas kayu salib, yang mengingatkan kepada kita akan kasih-Nya yang besar dan ajaib, mari kita angkat roti yang adalah tubuh Tuhan lebih tinggi dari kepala kita. Kita akan dengarkan firman Tuhan yang terambil dari 1 Korintus pasal yang ke-11 di ayat yang ke-23 mulai. Demikian firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara, roti yang telah dipecah-pecahkan dan sebentar kita akan makan bersama-sama. Bukankah ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita akan makan bersama-sama, katakan dengan iman, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk persekutuan dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Mari sekarang kita angkat cawan lebih tinggi dari kepala kita. Kembali kita akan dengar firman Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan untuk pengampunan dosa. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara, cawan yang telah kita mintakan berkat atasnya, dan sebentar kita akan minum bersama-sama. Bukankah ini adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita akan minum bersama-sama, katakan dengan iman, dalam nama Tuhan
Yesus. Haleluya. Mari naikkan syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur. Terima kasih. Kami percaya pagi hari ini melalui persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan, yang lemah sudah dikuatkan, yang susah Tuhan sudah hiburkan, yang menghadapi masalah tantangan kami tidak menjadi kecewa, kami tidak putus asa, kami tidak kehilangan harapan, karena kami punya Tuhan Yesus. Kami akan memandang Engkau Tuhan, Engkau adalah segala-galanya bagi kami, dan kami percaya Engkau pasti akan melakukan sesuatu yang indah di dalam hidup kami, karena rancangan-Mu adalah rancangan yang indah, menyediakan masa depan yang penuh dengan pengharapan. Bahkan yang sakit Tuhan sudah sembuhkan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih untuk persekutuan dengan tubuh dan darah. Hamba berdoa untuk setiap jemaat-Mu ya Tuhan, Engkau memberkati setiap jemaat-Mu ya Tuhan, diberkati iman rohani, diberkati keluarga rumah tangga, diberkati usaha pekerjaan, diberkati studi sekolah, diberkati kesehatan kami, bahkan diberkati masa depan kami ada di dalam tangan Tuhan. Semua yang sudah melayani, persembahan yang dipersembahkan, apapun yang dilakukan setiap umat Tuhan, karena mengasihi Tuhan, Allah sumber segala berkat akan memberkati kembali dan memakai hidup kami untuk kami boleh lebih lagi memuliakan Tuhan. Kami berdoa memberkati bangsa negara kami Indonesia, pemimpin-pemimpin bangsa kami, kota kami Surabaya, bahkan juga tetangga di luar sekitar gereja. Memberkati setiap jemaat Tuhan yang berulang tahun sepanjang minggu ini dengan pertambahan usia yang Tuhan beri, membawa umat-Mu semakin sungguh melekat kepadamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Setelah selesai ibadah, kami akan berpisah satu dengan yang lain, kembali ke aktivitas kami, kembali ke keluarga rumah tangga kami. Biarlah segala berkat, anugerah, damai, sukacita yang melimpah dari Allah Bapa Surgawi, kasih Tuhan Yesus Kristus yang tidak pernah berkesudahan, dan pengurapan kuasa Roh Kudus akan terus memimpin menuntun langkah kehidupan setiap kita
Ikut kita sekalian mulai pagi ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya diberkati Tuhan. Mari bersama dengan iman kita berkata, amin.